Mari kita berdoa. Tuhan, waktumu yang kau boleh nyatakan buat setiap kami pada saat ini. Tuhan, tolong kami Tuhan, sehingga ketika Tuhan boleh berbicara kepada pribadi, lepas pribadi, setiap kami sungguh-sungguh boleh mendengar Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh menetap di dalam hati kami dan mengubah kami menjadi pribadi-pribadi seperti apa yang kau inginkan. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami pada saat ini karena kami siap mendengar. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kita boleh beribadah pada pagi hari ini semuanya karena anugerah Tuhan. Dan kalau kita boleh sadar, kita sudah lewat berapa kali perkataan aku adalah? Ayo berapa kali? Ini yang keberapa ini? Ayo. Waduh. Yang pertama apa? Lupa ya. Enggak usah yang pertama deh. Minggu lalu. Oh ya. Ya. Hari ini kita sampai kepada perkataan yang ketujuh. Ya. Pertanyaan atau perkataan Yesus yang mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Saya ajak kita sama-sama yuk kita buka Alkitab kita, baik yang fisik ataupun yang gadget, dari Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 8. Ya, kita baca bergantian ya. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-8. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Injil Yohanes 15 ayat 1 hingga ke-8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah tukang kebunnya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Demikian jawaban firman, diberkatilah setiap kita yang membaca, merenungkan serta melakukannya di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah proses pembasuhan kaki dan perjamuan akhir yang diadakan oleh Yesus dan para muridnya selesai, maka kita bisa melihat bahwa Yudas Iskariot pergi dan tinggal Yesus beserta 11 murid yang lainnya. Dan memasuki pasal 15 yang tadi sudah kita baca, kita melihat bahwa Yesus dan para murid tidak lagi berada di ruang atas pada saat itu. Karena saat itu juga sudah malam, dan kalau kita lihat, coba kita lihat pasal 14 ayat yang terakhir. Di situ ditutup pasal 14 dikatakan Yesus berkata, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Rupanya saat itu mereka meninggalkan ruang atas. Yesus bersama 11 muridnya pergi meninggalkan ruang itu, mulai berjalan di sisi timur kota menuju sebuah taman yang kita tahu nanti kita masuk kepada taman Getsemani. Ketika mereka meninggalkan ruang atas dan berjalan menyusuri sisi timur kota Yerusalem, Yesus terus berbicara kepada mereka. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah tukang kebunnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, gambaran pokok anggur atau pohon anggur bagi orang Israel itu bukan suatu hal yang asing. Kenapa? Karena itu mereka lihat, bahkan ketika berjalan di sisi timur kota Yerusalem banyak pohon anggur di sekitar mereka. Sehingga ketika Yesus berkata, akulah pokok anggur, para murid langsung, oh iya, oke, gitu ya. Dan kalau kita lihat di dalam sejarah,
kaum Makabe itu masa antar perjanjian lama dan perjanjian baru, itu ada masa kaum Makabe, mereka membuat koin itu ya. Koinnya itu gambar pohon anggur yang menandakan itulah orang Israel. Bahkan pada zaman itu di dalam bait suci yang dibangun oleh Herodes itu ada pohon anggur yang harfiah yang besar tadi dan diukir dengan emas yang berbicara juga tentang pohon anggur Tuhan. Israel sebagai pohon anggur Tuhan. Namun saudara-saudara yang terkasih yang dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, ada satu hal yang Tuhan Yesus tekankan. Dia bukan berkata hanya aku adalah pokok anggur. Enggak. Ada statement yang menegaskan aku adalah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar. Maksudnya apa? Kalau Tuhan Yesus berkata akulah pokok anggur yang benar, berarti ada pokok anggur yang tidak benar. Berarti ada pokok anggur yang rusak. Ada pokok anggur yang tidak semestinya menghasilkan apa yang diminta. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, siapa pokok anggur yang tidak benar ini? Dalam perjanjian lama berkali-kali bangsa Israel, umat pilihan Tuhan disebut sebagai kebun anggur atau pokok anggur Tuhan. Itu dapat kita lihat di dalam Mazmur 80, Yesaya pasal yang kelima, Yeremia pasal yang kedua. Itu pemaparan dengan sangat jelas gitu ya. Ini loh umat pilihan Tuhan, pokok anggurnya Tuhan. Namun sebagai pokok anggur atau kebun anggurnya Tuhan, buah yang dihasilkan oleh Israel adalah buah yang mengecewakan. Buah yang dihasilkan oleh Israel sebagai kebun anggurnya Tuhan adalah buah yang sungguh-sungguh tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yesaya 5 ayat yang ke-7 mengatakan, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan kaum Yehuda. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Ini loh Tuhan minta ini yang baik, tapi yang dihasilkan tidak baik. Tuhan minta hasil yang manis, tapi yang dihasilkan adalah hal yang asam. Buah yang dihasilkan adalah buah yang asam, tidak berguna dan tidak dapat dimakan. Umat Israel sebagai umat pilihan Tuhan, kaum pilihan Tuhan, seharusnya menghasilkan buah yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Bukannya mereka malah hidup di dalam kekerasan hati dan menjadi seteru Allah. Mereka memiliki kesalehan dalam bentuk semangat keagamaan. Tetapi sesungguhnya mereka tidak memiliki relasi dengan Tuhan. Merasa dekat, tapi sebenarnya jauh daripada Tuhan. Makanya di dalam Yesaya 29 ayat yang ke-13, saya di sini mengambil terjemahan sederhana Indonesia, berkata demikian. Tuhan sang penguasa berkata, hanya di mulut saja umat ini mengaku dan menghormati aku dan ingin hidup dekat denganku. Tetapi hati mereka menjauh dariku. Percuma saja mereka mengaku menyembah aku. Karena yang mereka ajarkan hanya aturan-aturan manusia dan bukan aturanku. Ini gambaran umat pilihan Tuhan. Yang dikatakan kebun anggur Tuhan. Tetapi mereka menghasilkan sesuatu yang asam. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku pokok anggur yang benar dan Bapakulah tukang kebunnya. Maka dia ingin menyatakan bahwa sebagai pokok anggur yang benar, dirinya itu benar-benar taat sepenuhnya kepada Allah Bapa sebagai pemilik kebun. Dan benar-benar menjadi berkat bagi semua orang. Yaitu menghasilkan buah yang manis. Seperti yang dikehendaki Bapa sebagai pemilik kebun anggur. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dan dalam keberadaan Tuhan Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Maka kita juga diajak untuk melihat. Ada carang-carang atau cabang-cabang yang melekat, nyambung secara benar asli. Namun ada carang-carang atau cabang-cabang yang
menempel saja secara dangkal. Apa sih maksudnya? Kita bisa melihat tadi di ayat yang kedua. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Carang yang dipotongnya ini adalah carang-carang atau cabang-cabang yang jatuh dan menempel ke pohon anggur dari pohon lain. Jadi dia nempel. Yang pada dasarnya tidak akan pernah menghasilkan buah. Karena memang ini ranting-ranting yang kering dan mati. Tapi karena dia nempel, sekedar nempel, dipotonglah, dibersihkannya lah. Dan akan dibuang ke dalam api. Saudaraku, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan pada zaman ini. Sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu menyadari dan mengakui bahwa di dalam setiap zaman itu ada carang-carang yang nempel secara dangkal kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang berada di lingkungan gereja, hidup bersama-sama dengan orang percaya, namun tidak pernah berbuah sama sekali. Ini loh, carang cabang yang cuma sekedar nempel doang. Dapat dikatakan bahwa carang ini, cabang ini, merujuk kepada orang-orang yang tertarik kepada Yesus, tertarik. Atau tertarik juga kepada gereja. Karena alasan-alasan tertentu yang ada. Namun pada dasarnya tidak pernah dilahirkan kembali. Dengan kata lain, orang-orang ini ada di gereja, iya. Pelayanan, iya. Tapi tidak pernah bertobat. Tidak pernah betul-betul mau nyambung dengan Tuhan Yesus. Makanya Rasul Yohanes berkata di dalam 1 Yohanes 2 ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ada di lingkungan? Ada. Ke gereja? Ke gereja. Tapi apakah sungguh-sungguh bertobat? Tidak. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Dan dalam realnya, di dalam kehidupan kita pada zaman ini. Ada satu contoh yang saya ingin katakan dari seorang tokoh yang bernama Bart Ehrman. Ini bukan orang sembarangan, orang pintar. Saya membaca juga artikel-artikelnya. Dan di dalam artikel yang dia baca di awal-awal. Dia sungguh-sungguh menyelidiki. Dia PhD di dalam perjanjian baru. Orang yang luar biasa. Namun di dalam perjalanan spiritualitasnya. Dia akhirnya meninggalkan iman Kristen. Karena dia melihat Allah yang dia mau tidak sesuai dengan yang dia pikirkan. Allah yang dia mau itu sepertinya tidak sesuai dengan apa yang dia rindukan. Sehingga di dalam perjalanan rohaninya, dia berkata di slide yang terakhir itu ya, kalimat itu. Saya memutuskan bahwa saya tidak punya pilihan lain selain meninggalkan iman saya dan meninggalkan tradisi Kristen. Saya tidak cocok dengan Allahnya Kristen. Saudara-saudara, ini contoh orang yang hanya nempel tapi nggak melekat pada Tuhan. Inilah carang yang palsu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Bart Ehrman menganggap bahwa ada begitu banyak masalah di dalam iman kekristenan. Tetapi kembali lagi itu semua berdasarkan pemahaman dia. Carang yang menempel secara dangkal dan tidak menghasilkan buah merupakan sebuah teguran sebenarnya bagi saya dan saudara sebagai orang Kristen pada zaman ini. Yang sering kali kita mengaku, kita merasa kita terhubung, kita tersambung dengan Kristus. Tapi pada dasarnya kita tidak terhubung dengan Kristus. Kita tidak punya relasi dengan sang pokok itu. Kita hanya merasa, oh saya sudah pelayanan, itu berarti saya ada di dalam Kristus. Oh saya sudah pelayanan, saya sudah melakukan ini dan itu buat Kristus. Kita merasa kita tersambung. Tapi sebenarnya kita tidak tersambung dengan sang pokok itu. Kita adalah carang yang menempel secara dangkal. Karena pada dasarnya carang yang menempel secara dangkal itu tidak menerima kuasa untuk menghasilkan buah yang berasal dari hubungan dengan sang pokok anggur. Karena pada dasarnya carang itu tidak pernah benar-benar melekat.
Terlihat secara lahiriah, tapi tidak benar-benar tinggal dalam Kristus. Terhubung secara luar, agama, ya. Secara komunitas, ya, dari tengah komunitas Kristen. Pelayanan, ya, pelayanan Kristen. Tapi dia tidak pernah benar-benar terlekat secara benar dengan Yesus. Dan tidak ada buah rohani yang dinyatakan. Tidak ada pertobatan, tidak ada kasih. Selalu penuh dengan kebencian kepada orang-orang. Tidak ada ketaatan mengikuti apa yang Tuhan mau. Saudara-saudaraku, ini merupakan sebuah teguran buat kita. Sudahkah kita menjadi carang yang benar, melekat, nyambung dengan Tuhan Yesus? Atau cuma sekedar nempel? Merasa sudah dekat dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, menjadi refleksi bagi setiap kita orang Kristen yang hidup saat ini. Bagaimanakah kehidupan kita sebagai orang Kristen yang kita jalani selama ini? Adakah kita orang Kristen yang sungguh-sungguh melekat pada sang pokok anggur yang benar dan menghasilkan buah yang manis, bukan buah yang asam? Karena hidup Kristen yang sungguh-sungguh melekat pada pokok anggur yang benar adalah hidup Kristen yang tinggal dan menetap pada Dia. Hidup Kristen yang sungguh-sungguh melekat pada pokok anggur yang benar adalah hidup Kristen. Hidup saya dan saudara adalah hidup yang tinggal dan menetap padanya. Yesus sebagai pokok anggur yang benar hendak menyatakan bahwa setiap ranting hanya dapat menghasilkan buah ketika benar-benar nyambung. Bukan hanya nempel, melekat, nyambung. Tinggal menetap padanya. Minggu lalu Musa Ferry sudah mengangkat satu kata, yaitu kata tinggallah, meno. Itu ya. Nah, di dalam Yohanes 15 ayat 1-8, kalau kita baca, itu ada 7 kali. 7 kali kata tinggallah. Yang kiranya perlu menjadi perhatian buat setiap kita. Kata untuk berdiam, kata untuk melekat, kata untuk tidak berpindah, betul-betul nyambung dengan Kristus. Sehingga kata meno ini, kata tinggallah ini mengkomunikasikan keberserahan hidup orang percaya di dalam Kristus. Adanya hubungan dan kebutuhan sadar untuk bergantung kepada Kristus. Kata ini bersifat timbal balik. Kita tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Kata tinggal ini hendak menegaskan bahwa relasi yang ada antara Kristus sebagai pokok anggur yang benar dengan kita carang-carangnya. Bukan hubungan yang sesekali saja atau hanya berdasarkan emosi. Tetapi sungguh-sungguh keintiman yang terus-menerus berlanjut dan aktif. Tinggallah di dalam Yesus sebagai pokok anggur. Menggemakan panggilan kita sebagai setiap orang percaya untuk menempatkan Kristus sebagai, kalau boleh saya katakan, rumah. Yesus itu rumah, tempat yang nyaman, aman, dan memberikan ketenangan di dalam hidup setiap orang yang percaya kepada Dia. Sehingga ketika kata tinggal dalam Yesus sebagai pokok anggur yang benar, seharusnya membawa setiap aspek dalam kehidupan kita masuk dalam hubungan yang intim dengannya. Sehingga tinggal di dalam Dia sebagai pokok anggur menyiratkan bahwa kita bukan hanya tahu tentang Yesus. Banyak orang tahu tentang Yesus. Orang di luar sana juga tahu tentang Yesus. Tapi ketika kita tinggal di dalam Yesus, Yesus itu berarti kita hidup bersama Dia. Kita mengalami hadiratnya dan kehendaknya setiap hari. Itu loh tinggal di dalam Yesus. Karena ketika kita mengaku sebagai orang percaya, mengaku sebagai orang Kristen, namun kita tidak tinggal di dalam Dia, itu menandakan bahwa kita sama sekali bukan orang percaya. Karena ketika kita mengaku diri kita sebagai orang percaya, orang Kristen, berarti saya dan saudara harus tinggal di dalam Yesus. Ini suatu pertanyaan bukan buat setiap kita, refleksi buat setiap kita.
benar gak sih saya sudah tinggal dalam Yesus? Atau jangan-jangan saya masih di luar sana. Karena saya masih hidup di dalam pemahaman saya, di dalam kehendak saya, di dalam keberdosaan saya. Saya belum mau tinggal betul-betul di dalam Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Karena setiap orang percaya tidak dapat bertumbuh secara rohani tanpa hubungan yang terus-menerus dan intim dengan Yesus. Sadhu Sundar Singh, seorang anak Tuhan. Dia berkata dalam tulisan dan doanya, bahwa dia menggambarkan hubungannya dengan Yesus seperti ranting yang melekat pada pokok. Sehingga dia mengalami kesatuan yang sangat dalam dengan Yesus. Dan dia berkata, Yesus bukan hanya penolongku. Dia adalah kehidupan itu sendiri. Aku tidak bisa berjalan satu langkah pun tanpa Dia. Suatu kesadaran yang betul-betul nyata. Kalau di luar Kristus, saya tidak bisa berjalan. Kalau saya tidak menetap di dalam Kristus, saya tidak bisa hidup. Karena hidup saya itu boleh ada dan boleh terus ada. Karena saya ada di dalam Dia. Karena saya menetap di dalam Dia. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika hidup saya dan saudara sebagai orang percaya adalah hidup yang tinggal dan menetap di dalam Dia. Sang pokok anggur yang benar itu. Maka hidup saya dan saudara seharusnya adalah hidup yang dijalani dengan penuh ketaatan kepada Dia. Ada bagian firman Tuhan yang nanti saudara bisa lihat itu ya. Di dalam 1 Yohanes 3:24. Kita menyenangi dan mengikuti arahan Tuhan. Kita terus tidak terganggu dengan arahannya Tuhan. Oh ya, Tuhan meminta saya mengarah ke sini, saya ikut. Kita menyenangi hal itu. Bukan malah akhirnya menghindari arahan Tuhan. Tidak. Karena ketika kita tinggal dan menetap di dalam Yesus sebagai sang pokok anggur yang benar, kita akan hidup taat. Sebagaimana Dia taat kepada Bapa. Sang pokok anggur itu, kita caranya diminta juga taat kepada Dia. Mau tidak kita? Mau tidak saya dan saudara taat kepada Dia? Tinggal dan menetap dalam Yesus Kristus sebagai pokok anggur. Maka kita hidup juga sama seperti Kristuslah hidup. Contoh ada disiplin-disiplin rohani yang juga harus kita jalani. Contoh berdoa. Di dalam pasal 15 ayat yang ke-7. Salah satu hal itu yang Tuhan Yesus katakan. Berdoalah, mintalah. Maka ketika kamu tinggal di dalam aku. Penekanannya itu, tinggal di dalam aku. Maka apa yang kamu minta, Tuhan kasih. Dan ketika kita tinggal di dalam Dia baik lagi, berarti kita ikut arahannya Dia. Sehingga ketika kita berdoa pun, kita berdoa seperti apa yang Tuhan mau. Bukan berdoa hanya untuk memuaskan keinginan kita sendiri. Karena ketika kita tinggal, arahan Tuhan ini loh doa yang benar. Karena doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, itu besar kuasanya. Sudahkah kita menjadi orang yang benar? Tinggal di dalam Dia. Sang pokok anggur itu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bahwa hidup ketika kita betul-betul tinggal dan menetap pada sang pokok anggur. Maka hidup kita adalah hidup yang melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan dosa. Tidak lagi melihat dosa sebagai suatu hal yang wajar. Tidak lagi melihat dosa sebagai suatu hal yang oh ya sudah. Toh orang di luar sana juga melakukan. Gak apa-apa dong sekali-sekali saya lakukan. Gak apa-apa dong saya buat juga. Sama kok orang di luar sana buat juga. Gak apa-apa. Sesekali. No. Ketika kita tinggal dan menetap pada sang pokok anggur yang benar itu. Maka kita harus meninggalkan dosa. Bukan lagi hidup dalam dosa. Dalam segala aspek kita. Bisnis kita. Pekerjaan kita. Betul gak kita tuh mau hidup seperti apa yang Tuhan mau? Ada konsekuensi? Ada pasti. Tapi Tuhan akan kasih kekuatan kepada kita. Ketika kita berkata, saya mau meninggalkan dosa dan tidak mau lagi ikut dosa. Saya mau ikut Tuhan. Sang pokok anggur yang benar itu. Sumber segalanya di dalam kehidupan saya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Tinggal dan menetap dalam Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Berarti bertekun dalam Yesus dan di dalam ajarannya.
Makanya Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32 berkata demikian. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tinggal dan menetap di dalam Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Hudson Taylor, seorang misionaris asal Inggris yang mengabdikan dirinya lebih daripada 50 tahun hidupnya bagi bangsa Tiongkok, pernah mengatakan akan arti tinggal dan menetap dalam Kristus. Dia berkata, Hudson Taylor berkata, bukan tentang apa yang bisa aku lakukan untuk Kristus, tapi apa yang Kristus lakukan di dalam aku dan melalui aku. Aku hanya ranting. Tugas ranting adalah tinggal, bukan berjuang. Kristus tidak hanya cukup bagiku. Kristus adalah segalanya bagiku. Tinggal dalam Kristus bukanlah sekedar teori rohani tinggi. Tapi tinggal dalam Kristus adalah kehidupan sehari-hari yang bersandar total pada Yesus. Bukan tentang kesibukan rohani, tapi tentang kesatuan hidup dengan Sang Sumber. Itu loh tinggal di dalam Yesus. Sang pokok anggur yang benar. Sudah belum saya dan saudara tinggal di dalam Dia? Kalau kita mengaku bahwa kita adalah orang percaya, kalau kita mengaku adalah kita orang Kristen, sudah belum tinggal di dalam Dia? Dan membiarkan Dia itu betul-betul menjadi segalanya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari saya mengajak kita sungguh-sungguh kembali lagi bertanya kepada masing-masing kita pada saat ini. Saya sudah tinggal belum sih dalam Dia? Atau saya masih di luar? Dan belum menjadikan Dia segala-galanya buat saya. Hal berikutnya yang saya ingin bagikan adalah ketika kita melihat bahwa kita adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh melekat pada pokok anggur yang benar, maka kehidupan kekristenan kita harus adalah hidup Kristen yang tidak mandek, tidak stuck, tidak macet. Ayat 4 dan 5 berkata, sama seperti carang yang tidak berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam Dia aku. Siapa yang tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengatakan, di dalam kekristenan itu tidak ada istilah kehidupan rohani yang mandek. Yang ada itu merosot atau bertumbuh. Jadi gak ada istilah kehidupan kerohanian. Wah, kerohanian saya lagi mandek nih. Kehidupan kerohanian saya lagi stuck. Kehidupan kerohanian saya lagi macet. Gak ada istilah itu. Kalau gak merosot, ya bertambah. Ada pergerakan. Ketika kita berkata bahwa kehidupan kerohanian kita sedang stuck atau dalam posisi diam, itu merupakan pernyataan yang tidak realistis. Kenapa? Karena kan kita hidup di dunia. Dan dunia itu punya kekuatan untuk narik kita. Dan biasanya kita akan ikut ketika dunia narik. Dunia menawarkan apa, kita akan terbawa itu. Pasti kita. Jadi kalau dibilang, saya sedang stuck. Enggak. Ini enggak realistis. Ini enggak benar. Pasti ikut. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hanya dengan kekuatan Tuhan kita bisa melawan arus dunia. Kau dengan kekuatan sendiri, dengan kata lain, tidak mau tinggal di dalam Kristus, maka kita akan terbawa arus dunia. Yesus sebagai pokok anggur yang benar, membawa saya dan saudara kepada suatu pemahaman bahwa kita tidak bisa mempertahankan status quo dengan berkata, oh ya udahlah, saat ini saya belum mau pelayanan. Entar ajalah pelayanan ketika kerohanian saya sudah semakin baik. Nanti ajalah untuk boleh melakukan disiplin rohani, baca Alkitab, berdoa, dan lain sebagainya. Nanti aja gitu ya. Kita seringkali mempertahankan keadaan itu. Status quo itu dengan berkata, nanti aja, sekarang belum waktunya, nanti aja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu tidak benar
Karena pada dasarnya ketika kita berkata nanti aja untuk ikut Tuhan, maka kita akan ikut dunia. Kita akan ikut pemahaman-pemahaman yang dunia ajarkan. Sekarang kembali kepada kita. Siapa yang mau kita ikutin? Ikut Tuhan atau ikut dunia? Gak bisa tuh tengah-tengah bilang, saya mau diem. Gak. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Yesus pokok anggur yang benar. Mengajar kita juga untuk boleh kita harus berbuah. Berbuah di sini jangan hanya berasosiasi kepada, oh saya harus penginjilan, nanti ada orang dari hasil penginjilan saya ini jadi tobat. Bukan. Berbuah di sini juga bagaimana hidup kita berubah. Menghasilkan buah roh itu sendiri. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu loh berbuah. Itu yang Tuhan minta. Jadi berbuah di sini jangan kita hanya asosiasikan. Oh saya harus rajin pelayanan. Saya harus rajin penginjilan. Enggak. Tuhan Yesus tidak berbicara seperti itu pada bagian ini. Tetapi berbuah ketika kita tinggal dan menetap di dalam Dia. Itu ada perubahan hidup di dalam kehidupan kita. Ada buah roh yang nyata yang keluar. Yang orang bisa lihat. Dan buah roh itu terasa manis. Orang bisa melihat Kristus yang nyata di dalam kehidupan saya dan saudara. Itu loh Yesus pokok anggur yang benar. Kita diminta waspada. Kalau selama ini saya hidup sebagai orang Kristen, saya belum berbuah. Berarti saya belum menjadikan dia sebagai pokok anggur yang benar. Karena kehidupan saya akan makin lama, makin turun dan terus turun. Yesus pokok anggur yang benar juga ingin menyatakan bahwa setiap kita orang percaya tidak bisa stuck. Tapi kita akan terus berbuah ketika kita sungguh-sungguh tersambung kepada Yesus. Dan buah yang dihasilkan itu tidak akan pernah sama. Buahnya akan makin banyak, makin banyak, makin banyak. Yang barang berbuah yang tetap sama, terus menerus adalah gambaran yang tidak realistis menurut Alkitab. Yang berbuah akan berbuah terus, berbuah lebih banyak lagi. Yang tidak berbuah akan semakin tidak berbuah. Kembali lagi, keadaan statis atau tidak berubah itu merupakan gambaran yang tidak alkitabiah. Bagaimana kehidupan saya dan saudara pada saat ini? Adakah kita betul-betul kembali lagi tersambung dengan pokok anggur itu? Sehingga kehidupan rohani kita berbuah. Ada hasilnya. Orang bisa lihat. Ada buah manis yang orang rasakan. Dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sudah belum itu? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Elizabeth Elliot. Dia adalah istri dari seorang misionaris yang bernama Jim Elliot. Elizabeth dan suaminya Jim itu adalah misionaris di hutan Amazon, Ekuador. Ya. Pada tahun 1956, Jim dan 4 rekannya itu dibunuh oleh suku Auca. Namanya suku Auca, sekarang dikenal sebagai suku Waodani. Itu ya. Jim dan 4 rekannya ini dibunuh karena mencoba membawa Injil kepada suku Auca. Ketika saya membaca kisah ini dan menempatkan diri di dalam posisi Elizabeth atau kita juga menempatkan diri dalam diri atau posisi Elizabeth. Apa yang kita lakukan? Mungkin kita berkata, Tuhan, saya kan sudah melayani Tuhan. Saya sudah melakukan ini dan itu buat Tuhan. Tapi kenapa suami saya dibunuh Tuhan? Tapi kita bersyukur Elizabeth tidak menjadi pribadi yang marah, mundur, atau menyalahkan Tuhan. Elizabeth malah tinggal bersama suku tersebut selama 2 tahun bersama putrinya yang kecil. Dia tetap melayani suku yang membunuh suaminya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dia melanjutkan pelayanan suaminya. Untuk boleh mengabarkan Injil tersebut. Dia mengampuni orang-orang atau suku yang membunuh suaminya. Nah, salah satu kata yang pernah dia ucapkan, yang menggambarkan akan kerohaniannya yang terus maju, tidak stuck. Dalam segala keadaan yang dialaminya, katakan, the secret is Christ in me.
not me in a different set of circumstance. Terjemahan bahasa Indonesia berkata, kemajuan rohani bukan soal hidup yang lebih mudah, tetapi tentang Kristus yang bekerja di dalam kita, bahkan di dalam keadaan yang sulit. Kerohaniannya terus maju, bukan berhenti, bukan macet dan menyalahkan Tuhan. Tuhan, harusnya nggak begini dong. Kan saya sudah buat usaha ini Tuhan, bahkan saya doain Tuhan usaha ini. Tapi kok sekarang begini? Tuhan, rencana ini kan saya juga buat, saya tanya sama Tuhan. Tapi kenapa sekarang begini? Dan akhirnya kadangkala ada di antara kita mundur dan menyalahkan Tuhan. Tuhan, kau enggak baik. Kau jahat. Dah, saya diam aja. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kembali lewat perenungan firman Tuhan pada pagi hari. Saya mengajak ke setiap kita untuk kembali merefleksikan firman ini dalam hidup kita. Sudahkah saya menjadi carang yang nyambung, betul-betul melekat, bukan sekedar nempel kepada Yesus, pokok anggur yang benar itu. Dialah sumber segalanya di dalam kehidupan kita. Dia satu-satunya kekuatan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di awal khotbah ini saya mengatakan bahwa pasal 15 ayat 1-8 ini ada dalam konteks Tuhan Yesus sedang berbicara kepada 11 muridnya. Dan rangkaian percakapan Tuhan Yesus ini sampai pada pasal 17. Ya, saya berharap kita baca gitu ya. Nanti pulang ke rumah kita baca pasal 16, pasal 17. Karena di pasal 18 Tuhan Yesus ditangkap. Stop dia itu, dia bicara dengan para murid. Nah ketika Yesus berbicara nih dari ruang atas jalan gitu ya, ke sisi timur menuju taman gitu ya. Dia bicara banyak. Dia bicara banyak hal. Kenapa Yesus berbicara terus? Sebagai sang pokok anggur itu. Sebagai sumber segala-galanya, Yesus ingin mempersiapkan para murid, 11 muridnya. Yang akan terguncang setelah kejadian ini. Ketika dia ditangkap. Para murid akan, wah Tuhan saya ditangkap, Tuhan saya disalib. Tuhan saya akan mengalami penderitaan yang sangat-sangat luar biasa. Para murid terguncang, para murid memang kalau kita lihat di dalam Alkitab cerai-berai. Penuh dengan ketakutan. Membayangkan peristiwa penyaliban. Membayangkan akan penderitaan yang mereka akan hadapi dengan orang-orang yang tidak menyukai Yesus Kristus. Namun dalam percakapannya sebagai pokok anggur kepada 11 muridnya. Dan saya percaya Yesus juga berbicara kepada setiap kita. Yang menjadikan dia sebagai pokok anggur yang benar. Yesus berkata kepada para muridnya dan saya dan juga saudara pada saat ini. Engkau harus tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus. Saya dan saudara, apapun situasi yang kita hadapi. Yesus berkata, tetap tinggal di dalam aku. Makanya di ayat yang ke-9, Tuhan Yesus berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Tuhan Yesus berbicara kepada saya dan saudara pada saat ini. Tetap tinggal di dalam Dia. Dialah pokok anggur yang benar itu. Dialah Tuhan atas segala hal di dalam kehidupan kita. Dia minta kita tinggal di dalam Dia. Dia minta kita sungguh-sungguh nyambung dengan Dia. Karena di dalam Dia kita boleh mendapatkan kekuatan. Di dalam Dia kita boleh mendapatkan peneguhan. Di dalam Dia apapun yang kita hadapi pada saat ini. Dia boleh menghibur. Dia boleh menguatkan kita. Mau gak saudara-saudara tinggal dalam Dia, sang pokok anggur yang benar itu? Pilihan kembali kepada saudara-saudara. Dia sudah buka dirinya. Dia tidak pernah jauh. Dia selalu dekat. Dia buka dirinya. Sekarang kembali kepada kita. Mau tidak kita tinggal dalam Dia?
menetap di dalam Dia, sang pokok anggur tersebut. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di minggu menjelang Jumat Agung dan Paskah ini, saya mengajak setiap kita untuk merefleksikan bagian firman Tuhan yang sudah saya sampaikan. Tinggal di dalam Dia. Saya akan memutarkan sebuah instrumen, dan ketika saudara-saudara mendengarkan instrumen ini, saya akan membacakan Yohanes 15 ayat yang kelima. Dan ketika saudara mendengar apa yang saya sampaikan dari Yohanes 15 ayat yang kelima, saya minta setiap saudara berdiam diri secara pribadi. Tenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan setelah itu saya akan memandu dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai bahan refleksi kita. Mari saya ajak kita boleh ambil waktu sejenak secara pribadi. Untuk boleh berdoa di hadapan Tuhan secara pribadi. Mari kita tundukkan kepala kita. Tutup mata kita. Dan pada saat ini, akulah pokok anggur, dan kamulah carang-carang. Siapa yang tinggal di dalam aku, dan aku di dalamnya, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur, dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku, dan aku di dalamnya, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, adakah ayat ini menggugah hati saudara? Adakah saudara merasakan hadirat Tuhan yang nyata yang Dia nyatakan kepada setiap saudara pada saat ini? Apakah ada hal yang mengganjal ketika saudara mendengar ayat ini? Mari kita mengambil waktu secara pribadi pada saat ini. Berdoa di hadapan Dia. Tuhan, ini kami. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami berkata, kami nyambung dengan Tuhan. Tapi sebenarnya kami tidak nyambung dengan Tuhan. Kami masih hidup di dalam kehendak kami sendiri. Kami tidak lahir baru Tuhan. Kami tidak bertobat. Kami terus hidup dalam kekerasan hati kami. Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan kembali memberikan undangan kepada setiap kami dan berkata, akulah pokok anggur yang benar. Tinggallah di dalam aku. Melekatlah kepadaku. Tuhan, jangan biarkan kami menyia-nyiakan undangan Tuhan ini. Tuhan, tolong jangan biarkan kami mengeraskan hati kami. Lembutkan hati kami, Tuhan. Sehingga undangan Tuhan ini kau boleh responi dengan betul-betul menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan tahu setiap kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.